Selamat siang buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Renaldi Pangaribuan, Prodi Fisika, Fakultas MIPA Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang siklus hidrogen air. Oke, saya lanjut. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan sumber daya air, tentang siklus hidrologi dan potensi air. Ini adalah gambar dari siklus air yang terjadi di bumi kita. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Yang ketiga, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Yang selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, termasuk permukaan perairan darat dan sisi darat dari garis laut terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut, dimulai dari sisi laut garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yuridiski. Ruang udara adalah ruang yang terletak di atas ruang darat dan atau ruang laut sekitar wilayah negara dan melekat pada bumi, di mana Republik Indonesia mempunyai hak yurisdiksi. Pengertian ruang udara tidak sama dengan ruang angkasa. Ruang angkasa beserta isinya seperti bulan dan benda-benda langit lainnya adalah bagian dari antariksa yang merupakan ruang di luar ruang udara. Berikut saya membahas tentang tata ruang air. Yang pertama, ruang darat. Ruang darat mempunyai batas teknis hidrologi, di mana batas teknis hidrologi terbagi menjadi wilayah sungai, daerah aliran sungai, dan cekungan air tanah. Yang pertama saya akan membahas wilayah sungai. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan SDA dalam satu atau lebih DAS. Yang kedua, daerah aliran sungai, di mana daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya. Yang ketiga, cekungan air tanah, di mana cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis. Yang kedua, dari ruang darat yaitu infrastruktur air. Ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, sistem drainase. Yang kedua, sistem irigasi. Yang ketiga, sistem air bersih. Yang keempat, sistem pengendalian banjir. Dan kelima, sistem pengelolaan air limbah. Yang keenam, sistem pengendalian erosi dan sedimentasi. Yang berikutnya, sistem pengelolaan konservasi air. Yang selanjutnya, sistem pengelolaan kekeringan. Ini adalah gambar-gambar dari sistem tata ruang air di ruang darat. Yang berikutnya, rawa. Rawa adalah lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat drainase yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisika, kimiawi, dan biologis. Rawa terbagi beberapa lahan. Yang pertama, lahan rawa pasang surut, di mana berada di sepanjang pesisir dan di sepanjang ruas sungai bagian hilir pada rejim sungai yang dipengaruhi fluktuasi muka air pasang surut harian. Yang kedua, lahan rawa non pasang surut, yaitu berada di luar zona pasang surut, sering disebut dengan lahan rawa lebak. Yang ketiga, lahan rawa pedalaman, biasa terletak di kawasan yang di sekitarnya adalah lahan kering. Ini adalah gambar lahan rawa. Berikutnya, hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan. Dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang selanjutnya, sungai aluvial. Fungsi utama sungai adalah sebagai pembawa air dan sedimen. Sungai dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe. Yang pertama, regim. Yang kedua, hidrologi. Yang berikutnya, non-regim. Selanjutnya saya bahas aliran air tanah. Aliran air tanah mengalir dari daerah yang lebih tinggi menuju daerah yang lebih rendah dan berakhirnya di laut. Parameter yang digunakan untuk aliran air tanah yaitu parameter air. Parameter air yang digunakan kerapatan air, viskositas air, dan kompresibilitas. Yang kedua, parameter media poros. Yang digunakan adalah permeabilitas, yang kedua kompresibilitas, dan ketiga porositas. Parameter sifat fisik hidrolik aliran tanah, confined aquifer, dan kedua unconfined aquifer. Ruang darat yang selanjutnya yaitu batuan. Bumi tersusun dari batuan dan terbagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama kerak bumi, yang kedua mantel, yang ketiga inti bumi. Inti bumi tebalnya sekitar kurang lebih 1.200 km. Tebal mantel kurang lebih 2.900 km dan tebal mantel bawah 2.200 km. Kerak bumi, tebal kerak bumi benua 20-70 km dan tebal kerak lautan 5-8 km. Nah, ruang yang selanjutnya setelah ruang darat yaitu adalah ruang laut, di mana ruang laut ini adalah pada tata ruang air merupakan tampungan akhir dari semua siklus air. Jadi ruang laut ini adalah tampungan yang terakhir dari siklus air. Ruang laut terbagi beberapa bagian. Yang pertama pesisir dan pantai. Pesisir terbentuk akibat hempasan dari gelombang laut atau ombak, di mana bentuk yang tidak sama. Hal ini disebabkan karena pesisir terbentuk akibat hempasan dari gelombang laut serta ditambah dengan adanya terpaan badai. Sedangkan pengertian pantai itu merupakan salah satu kawasan hunian atau tempat tinggal yang penting di dunia bagi manusia dengan segala macam aktivitasnya, di mana pada awal tahun 1990 diperkirakan 50% sampai 70% penduduk di dunia tinggal di daerah pantai. Yang kedua, samudra. Bumi memiliki 4 samudra yang memisahkan daratan-daratan yang membentuk benua. 4 samudra itu adalah Samudra Pasifik dengan luas 166,24 juta kilometer persegi. Yang kedua, Samudra Atlantik yaitu 86,56 juta kilometer kuadrat. Lalu Samudra Hindia 73,43 juta kilometer kuadrat. Dan yang terkecil adalah Samudra Arktik yaitu 13,23 juta kilometer. Yang ketiga, gelombang. Gelombang terbagi beberapa bagian. Pertama, gelombang angin terjadi karena perbedaan tekanan udara, angin yang bertiup di atas permukaan air yang menyebabkan terjadinya gelombang. Gelombang yang kedua, gelombang tsunami, di mana gelombang tsunami adalah gelombang laut, gravitasi periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan seperti gerakan petahan, gempa, longsor, jatuhnya benda-benda langit. Yang ketiga, gelombang pasang surut, di mana gelombang pasang surut adalah gelombang atau fluktuasi muka air yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik antara planet bumi dan planet-planet lain. Ini adalah gambar dari ruang laut. Dia terdiri dari beberapa samudra, Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Antartika. Nah, ruang yang ketiga yaitu ruang udara. Ruang udara juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama, atmosfer. Atmosfer ini juga terbagi dari beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer. Yang kedua, stratosfer. Yang ketiga, mesosfer. Keempat, troposfer. Kelima, eksosfer.
Troposfer inilah lapisan atmosfer dari tanah setebal kurang 1010 km. Yang kedua lapisan stratosfer, di mana puncak stratosfer kurang lebih 50 km dari permukaan bumi. Ketiga mesosfer. Mesosfer mencapai ketinggian hingga 80 km. Termosfer memiliki puncak 450 km dari permukaan tanah, dan eksosfer adalah puncaknya 900 km dari permukaan tanah. Udara di dalam eksosfer ini sangat tipis karena hanya mengandung sedikit gas. Ini adalah gambaran dari ruang udara kita yang terdiri dari beberapa lapisan. Ruang udara yang kedua, cuaca. Cuaca terdiri dari kumpulan seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer. Yang ketiga, iklim. Iklim adalah pola cuaca rata-rata yang dialami suatu wilayah yang diukur dan dipetakan pada suatu kurun waktu yang lama. Yang selanjutnya, awan. Awan merupakan susunan jutaan butiran air dan kristal es yang terbentuk saat suhu udara menurun. Selanjutnya, musim. Musim adalah pembagian tahun berdasarkan corak iklim yang terbentuk pada ruang yang sangat luas. Selanjutnya, angin. Di mana angin pergerakan udara dalam atmosfer dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan lebih rendah. Ini adalah gambar dari ruang udara. Nah, selanjutnya pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengelolaan suplai air atas ketersediaan, yang kedua pengelolaan kelebihan air, yang ketiga pengelolaan pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kebutuhan, yang berikutnya lingkungan restorasi, dan yang selanjutnya pengelolaan kualitas sumber daya air. Mungkin begitu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengelolaan sumber daya air. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.